Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Semangat. Kali ini saya akan menghibur teman-teman dimanapun berada. Di video kali ini saya akan kembali menceritakan tentang sebuah film yang berjudul How It Ends. How It Ends adalah film action thriller Amerika yang rilis di tahun 2018. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang mengecek kandungannya. Pasangan kekasih itu ialah William dan Shane. Shane yaitu sedang mengandung seorang bayi laki-laki yang membuat mereka sangat bahagia. Namun, karena pekerjaan, Will harus pergi ke Chicago dan meninggalkan seorang diri. Tak hanya urusan pekerjaan, Will pun berniat menemui orang tua Shane untuk meminta restu dan memberitahukan bahwa Shane sedang mengandung. Singkat cerita, tibalah Will di Chicago selepas bekerja dan ia mendatangi rumah Sam. Kedua orang tua Sam di sana terlihat sang ibu, Paula, menyambutnya dengan baik. Sementara sang ayah bernama Tom sedang duduk di ruang tamu. Will mencoba dan menghampiri dan bersikap ramah kepada Tom. Namun, Tom terlihat bersikap dingin kepada Will. Terlihat tidak menyukai Will. Makan malam pun tiba. Awalnya semua nampak baik. Namun, saat di meja makan, Will mendapat perlakuan yang tidak baik dari Tom. Hal itu membuat mereka berselisih, dan pada akhirnya Paula meminta Will untuk pergi meninggalkan rumah ini. Keesok harinya, Will yang masih tidur dibangunkan oleh sebuah telepon masuk. Sam memvideo call Will dan berusaha membangunkannya. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada gangguan telepon dan telepon pun terputus. Mengetahui ada yang tidak beres, Will pergi ke bandara untuk segera pulang ke situ. Namun, sayangnya penerbangan menuju Seattle pun ditunda. Di sebuah kafe, ia melihat sebuah televisi yang memberitahukan bahwa telah terjadi bencana misterius di sebuah pantai barat Amerika yang mengakibatkan telekomunikasi, saluran telepon, dan listrik mati. Hal itu membuatnya semakin tidak tenang. Will menuju ke rumah orang tua Shane dan menceritakan kejadian ia dan Shane tadi pagi. Kemudian, Tom yang mendengar itu berencana untuk mengendari mobil dari Chicago menuju Seattle. Dan tiba-tiba pesawat jet melintas dengan sangat rendah. Demi sang anak yang ia cintai, ia rela berjalan bermil-mil jauhnya. Will pun bersedia ikut dengan Tom. Sementara Paula, sang ibu, bergegas pergi ke tempat yang aman. Dengan mengendari mobil mewah berwarna merah, mereka pun bergegas pergi. Bencana di sepanjang jalan yang terjadi membuat mereka tidak dapat menggunakan GPS. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di salah satu pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Saat itu Will sedang mengisi bahan bakar. Namun tiba-tiba ada seorang wanita seksi menghampiri Will. Dan ternyata itu jebakan dari perempuan itu untuk mengambil mobil Will. Dan akhirnya Tom menodong penjahat itu, dan dengan seketika penjahat itu kabur terbirit-birit, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya mereka di suatu jalan yang tidak dapat dilalui, jalan itu ditutup dan dijaga ketat oleh para tentara. Tom yang merupakan mantan tentara mencoba meminta tolong dan menjelaskan tujuannya kepada tentara itu. Akhirnya mereka pun diizinkan melewati jalan tersebut. Mereka pun kembali menunjukkan perjalanannya. Malam pun tiba. Di tengah perjalanan, mereka ditepikan oleh sebuah mobil polisi. Will yang saat itu turun untuk menemui polisi tersebut, sementara Tom menunggu di mobil. Dan ia menyadari bahwa itu bukanlah polisi, melainkan seorang narapidana. Napi itu menyerang Will, dan Tom berencana menolongnya, hingga terjadinya baku tembak antara napi itu dengan Will. Dan kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya, hal itu membuat napi tersebut tewas dan Tom mengalami patah tulang rusuk.
Perjalanan yang menentang maut dan sangat berbahaya harus kembali mereka lakukan. Semua itu demi menemukan orang yang mereka cintai. Kali ini mereka mengemudikan dua mobil. Ya, mereka membawa mobil polisi itu hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat. Di sana mereka mendatangi sebuah bengkel mobil yang ternyata montirnya adalah seorang wanita bernama Ricky. Di saat menunggu mobilnya diperbaiki, tiba-tiba ada sebuah burung walet yang berterbangan tidak tentu arah. Ricky pun memperbaiki mobilnya dan Tom mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Ricky diajaknya untuk dapat memperbaiki mobil ketika mengalami kendala di jalan nanti. Dan akhirnya Ricky pun ikut bersama mereka. Kali ini perjalanan dilakukan bertiga hingga di suatu malam Will yang mengemudikan mobil terkaget ketika tiba-tiba saja ia menabrak mobil di depannya. Hal itu membuat mobil tersebut terguling dan menewaskan semua penumpang. Tak lama kemudian datang sebuah mobil yang berisikan sekelompok pria. Mereka pun bergas pergi menghindarinya. Di sela perjalanan mereka harus berhenti untuk mengisi bahan bakar. Dan tiba-tiba saja ada sebuah badai dan petir hampir menerjang mereka. Dan akhirnya mereka mengendari mobil di tengah badai tersebut. Dan mereka menyetir sesuatu yang tidak mudah dan berhasil melewati badai itu dengan selamat. Di hari ketiga perjalanan mereka berencana berhenti di salah satu rumah temannya Will yang bernama Adam Damon. Ketika tiba di sana mereka dihadang oleh sekelompok pria. Will yang menjelaskan tujuannya akhirnya mendapat izin untuk menuju rumah Adam. Sesampainya di rumah tersebut hanya istri Adam yang ada di sana. Adam pun hilang kabar ketika bencana misterius itu datang. Sementara itu, Ricky dan Tom memperbaiki mobil serta mempersiapkan persediaan. Setelah selesai, mereka pun bergegas pergi kembali. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah tempat rekreasi yang tak berpenghuni. Mereka mampir ke tempat tersebut. Di sana mereka mengambil makanan dan bahan bakar untuk persediaan di perjalanan. Malam pun tiba. Mereka dihadapkan dengan seorang wanita yang meminta tolong. Mulanya mereka akan menolong, namun tiba-tiba itu hanya sebuah jebakan untuk mengambil persediaan bahan bakar mereka. Tak terima dengan semua itu, akhirnya mereka mengejar perampok itu dan menembakkan peluru tersebut hingga mobilnya terguling. Lalu mereka bergegas mengambil kembali bahan bakar dan naas, mobil meledak, terbakar dan menewaskan para perampok itu. Semua kejadian itu membuat Rizky shock berat dan merasa bersalah. Hingga akhirnya Ricky menghilang dan meninggalkan Will dan Tom. Mereka pun melanjutkan perjalanannya berdua. Kondisi Tom yang makin memburuk. Tom mengalami masalah dengan paru-parunya. Ia kesulitan bernapas hingga akhirnya Will harus menancapkan suatu benda untuk membantunya bernapas. Di tengah kesakitannya, Tom menceritakan betapa ia sangat mencintai putrinya. Malam hari kembali tiba. Hal ini disebut jembatan. Ada sekelompok orang-orang yang menyerang mereka hingga adu tembak pun terjadi. Hingga mereka berhasil mengalahkan penjahat itu. Namun, ketika sedang tertawa senang, Tom harus menghembuskan napas terakhir di dalam mobil. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai Will mogok. Dengan sangat terpaksa, Will harus membakar mobil bersama jasad Tom. Kemudian Will melakukan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ketika melihat sebuah mobil, ia berusaha meminta bantuan dan tentu saja orang itu membantunya. Lalu Will membawa mereka ke rumah ayahnya. Itu tampak kosong, namun masih tersedia banyak makanan. Di sana ia beristirahat sebentar dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai sebuah mobil. Di setiap perjalanan, ia memperhatikan kesunyian yang hampir saja tak ada orang di jalur itu. Hingga akhirnya ia tiba di kota Seattle. Kota itu sudah terlihat hancur terselimuti asap. Hal itu membuat Will kesulitan bernapas dan akhirnya ia menggunakan sebuah masker. Dan Will berjalan di tempat sunyi yang dipenuhi oleh asap di perjalanan itu. Lalu ia menaiki tangga untuk menuju ke tempat Sam yang ada di sana. Dan terlihat sudah hancur. Will menemukan sebuah alamat yang ditulis oleh Sam. Tentu saja Will segera bergegas menuju alamat tersebut. Benar saja,
Akhirnya ia bertemu dengan Sam. Di sana ia tidak sendiri. Ia bersama dengan pria, tak lain adalah tetangganya. Tetangganya bernama Jeremy. Will menceritakan semua yang terjadi kepadanya dan Tom selama perjalanan. Lalu mereka bertiga berkumpul di sebuah api unggun. Perbedaan pendapat terjadi di antara mereka. Hal itu membuat Sam mengajak Will untuk ke kamarnya. Di kamar, tentu saja mereka melakukan rasa rindunya selama ini. Dan kalian tahu ya, ngapain mereka di kamar. Di esok harinya, Will memergoki Jeremy yang berada di dekatnya, mobilnya. Dan Jeremy mulai beralasan dan mengajak Will ke tengah hutan. Di sana, Jeremy berusaha menembak Will. Namun, Will terlebih dahulu menembak Jeremy. Kemudian, awan gelap pun datang dan Will berlari dan dengan cepat mengajak Sam pergi menghindari bencana itu. Dan mereka dengan cepat mengendari mobil tersebut untuk menghindari bencana itu. Sampai awan-awan pun mengejar mereka. Namun, Will dan Sam menghadapi bencana itu dengan tenang. Dan bencana misterius yang tidak diketahui asal-usulnya membuat krisis nasional serta menyebabkan semua orang harus bisa bertahan hidup dengan cara apapun. Kejahatan terjadi semata-mata untuk dapat mempertahankan hidup mereka. Mungkin ini adalah gambar di mana hari kiamat akan tiba. Merampok, menembak, atau bahkan mempertahankan diri sendiri adalah cara untuk tetap hidup. Sungguh sangat memperhatikan ya, karena memang sifat manusia adalah makhluk yang sangat egois. Namun semua itu bukanlah halangan untuk sebuah cinta kasih. Perjuangan apapun akan dilakukan untuk orang yang tercinta. Dan film pun berakhir. Ya, gimana guys? Menarik bukan? Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.